Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Maya Pujawati dalam mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 6, yaitu tentang pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Teman-teman, lingkungan belajar banyak berperan dalam meningkatkan semangat belajar anak didik. Dengan kata lain, tingginya minat anak didik terhadap suatu kegiatan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh faktor lingkungan belajar. Kegiatan belajar 1. Peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak didik. Pada hakikatnya, anak belajar sambil bermain. Oleh karena itu, pembelajaran pada anak didik di jenjang sekolah dasar masih perlu ada unsur bermain. A. Makna dan manfaat bermain bagi anak didik sekolah dasar di lingkungan alam sekitarnya. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana belajar di lingkungan alam sekitar sekolah yang memberikan kegembiraan dan mengurangi stres bagi anak didiknya. Oleh karena itu, guru harus mampu untuk memberikan pola bermain sambil belajar. Guru harus mampu memberikan pola bermain sambil belajar yang meliputi beberapa unsur. 1. Tujuan bermain sambil belajar. Kemudian kedua, menyenangkan dan dinikmati. 3. Dapat menggunakan alat ataupun tidak. Memanfaatkan sumber belajar lingkungan sekolah serta dilakukan secara aktif dan sadar. Maksudnya di sini adalah yang pertama, ketika bermain, anak didik akan berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan dari dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuan yang dia miliki tentang dunia dan kemudian sekaligus mendapatkan pengetahuan yang baru, dan semua dilakukan dengan cara menggembirakan hatinya. Kemudian yang kedua, kreativitas anak juga akan semakin berkembang lewat belajar dan permainan. Karena ide-ide yang keluar dari pikiran anak-anak walaupun kadang-kadang terasa abstrak bagi guru. Kemudian yang ketiga, mengingat tidak hanya orang dewasa yang mengalami stres, anak didik pun juga stres. Stres pada anak dapat disebabkan oleh beban pelajaran sekolah dan rutinitas harian yang membosankan. Maka bermain dapat membantu anak untuk lepas dari stres kehidupan sehari-hari. Nah, B selanjutnya, pemanfaatan model pembelajaran pakem. Apa itu pakem? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan merupakan sebuah model pembelajaran yang memungkinkan anak didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan supaya belajar lebih menarik dan menyenangkan serta lebih efektif. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah sebagai sumber belajar sangat mungkin untuk memanfaatkan pakem. Alasannya ada dua. Pertama, pakem lebih memungkinkan anak didik dan guru sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. Alasan yang kedua, pakem lebih memungkinkan baik anak didik maupun guru sama-sama kreatif. Di sini, guru berupaya kreatif, mencoba berbagai cara, melibatkan semua anak didiknya dalam pembelajaran, dan anak didik juga dituntut untuk kreatif dalam berinteraksi dengan sesama teman, guru, maupun bahan ajar dengan segala alat bantunya sehingga pembelajaran menjadi lebih meningkat. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan karakteristik pakem dalam pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah untuk pembelajaran, meliputi tadi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pertama, aktif.
Pembelajaran ini memungkinkan anak didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, bahan ajar, dan sesama anak didik, utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Kemudian, kreatif. Pembelajaran membangun kreativitas anak didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, dan sesama anak didik, utamanya menghadapi tugas-tugas yang harus diselesaikan dan pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif, yaitu merancang dan melaksanakan pakem. 3. Efektif. Efektivitas pembelajaran yang mendongkrak kualitas hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, menyenangkan. Pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan didukung lingkungan aman, bahan ajar yang relevan, maka menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif, yang pada umumnya hal itu terjadi ketika dilakukan bersama dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan humor serta istirahat dan jeda secara teratur. Selain itu, pembelajaran akan menyenangkan manakala secara sadar pikiran otak kiri dan otak kanan sadar menantang anak didik berekspresi dan berpikir jauh ke depan, serta mengonsolidasikan bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang periode-periode rileks. Dan kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan belajar itu sangat membantu guru dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sumber bahan pembelajaran berupa lingkungan meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan agama, lingkungan budaya, dan lingkungan manusia atau narasumber. Tujuan dari pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sehingga siswa dapat berpikir kritis, terampil memecahkan masalah sosial di lingkungannya, melatih kemandirian siswa, melatih keberanian mengemukakan pendapat, serta dapat menambah wawasan siswa. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar akan berhasil jika dilakukan secara kreatif dan berkesinambungan. Nah, baiklah teman-teman, itulah untuk uraian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya, kami memohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.